Renungan pendahuluan pada sahabat sore hari ini berjudul dengan memahami jahatnya dosa itu. Kalau kita betul-betul memahami kasih Allah, maka kita pun akan menyadari jahatnya dosa itu. Apabila kita melihat panjangnya rantai yang telah diturunkan untuk kita, apabila kita memahami sesuatu dari hal pengorbanan yang tiada batasnya, yang telah dilakukan Kristus demi kita, maka hati pun akan diluluhkan dalam kelembutan dan penyesalan. Di dalam pertobatan, termasuk penyesalan akan dosa dan berpaling daripadanya, kita tidak akan meninggalkan dosa itu, kecuali kita melihat betapa jahatnya dosa-dosa itu. Sebelum kita mengenyahkan dari dalam hati kita, tidak akan ada perubahan yang sesungguhnya di dalam kehidupan. Banyak orang yang beragama secara pikiran saja. Banyak orang yang beragama secara pikiran saja, seolah-olah dalam bentuk suatu peribadatan, sedang hatinya tidak dibersihkan. Biarlah doamu seperti berikut. Janganlah dalam aku suatu hati yang suci, ya Allah, dan baharulah dalam aku suatu peri yang teguh. Mazmur 51 ayat 12. Jujurlah terhadap dirimu sendiri, jujur dan tuluslah serta teguh, seolah-olah hidupmu yang panah ini diancam bahaya maut. Inilah masalah yang harus diselesaikan di antara Allah dan jiwamu sendiri. Diselesaikan untuk selama-lamanya, pengharapan yang direka-reka tidak lebih daripada akan mendatangkan kebinasaan jiwamu saja. Jika pelanggaran-pelanggaran masih terus saja dilakukan, maka kemauan itu sendiri dikeraskan kepada kejahatan. Kita telah membinasakan diri kita sendiri dengan menentukan penolakan kita atas kasih-Nya. Kristus telah bersedia melepaskan kita dari dosa, tetapi kehendak kita tidaklah dipaksanya. Tetapi jika pelanggaran-pelanggaran masih terus saja dilakukan, maka kemauan itu sendiri dikeraskan kepada kejahatan, sehingga kita tidak ingin lagi bebas. Dan jika kemauan tidak menerima karunia-Nya, apalagi yang dapat diperbuatnya, kita telah membinasakan diri kita sendiri dengan menentukan penolakan kita atas kasih-Nya. Sesungguhnya sekarang inilah masa yang diperkenankan itu. Bahkan sekarang inilah hari keselamatan itu. Pada hari ini, jikalau kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Korintus 6 ayat 2, Ibrani 3 ayat 7 dan 8. Tiap-tiap pelanggaran mendatangkan reaksi atas dirimu sendiri, yaitu mengeraskan hati, merusak kemauan, mematikan pengertian. Tiap-tiap pelanggaran, tiap-tiap kelalaian, atau penolakan atas anugerah Kristus mendatangkan reaksi atas dirimu sendiri, yaitu mengeraskan hati, merusak kemauan, mematikan pengertian, bukan saja membuat engkau kurang ingin berserah, tetapi juga kurang mampu berserah pada bujukan Roh Suci Allah yang lemah lembut. Banyak orang yang mendiamkan hati nurani dengan anggapan bahwa mereka dapat mengubah jalan yang jahat kapan saja mereka kehendaki. Bahkan mereka meremehkan undangan-undangan karunia itu. Namun pun demikian, berulang-ulang hati mereka digerakkan. Mereka kira bahwa sesudah melakukan hal yang merendahkan karunia roh itu, setelah melontarkan diri mereka ke dalam pengaruh pirat setan, nanti pada saat keadaan yang dahsyat mereka dapat mengubah jalannya. Tapi ini tidak mudah dilakukan. Pengalaman pendidikan sepanjang hidup telah membentuk tabiat sedemikian rupa sehingga hanya sedikit saja yang kemudian ingin menerima gambar Kristus. Tiap-tiap perbuatan jahat yang dimanjakan mengukuhkan jiwa tidak senang terhadap Allah. Meski satu sifat tabiat yang salah, satu keinginan yang penuh dosa, jika terus-menerus dilakukan dan ditimang-timang akan merusakkan semua kuasa Injil, tiap-tiap perbuatan jahat yang dimanjakan mengukuhkan jiwa tidak senang terhadap Allah.
Orang yang menunjukkan kelakuan yang tak beriman atau pendirian yang sama sekali tidak peduli akan kebenaran ilahi akan menuai tuaian yang ditanamnya sendiri. Di dalam Alkitab tiada suatu amaran yang lebih menakutkan melawan bermain-main dengan kejahatan daripada ucapan yang bijaksana Sulaiman bahwa orang berdosa itu akan dijerat oleh kejahatannya sendiri dan ia pun akan terikat dengan tali dosanya sendiri. Janganlah kita anggap dosa sebagai perkara kecil. Adan dan Hawa meyakinkan diri mereka sendiri bahwa di dalam perkara kecil seperti memakan buah pohon larangan itu tidak akan mendatangkan akibat yang mengerikan, seperti yang pernah dikatakan oleh Tuhan Allah. Tetapi perkara kecil ini adalah pelanggaran atas hukum Allah yang suci dan tak dapat diubah. Itulah yang memisahkan manusia dari Allah, lalu membukakan pintu banjir kematian, serta malapetaka atas dunia kita ini. Abad demi abad telah bangkit dari dunia ini teriak ratapan yang tidak kunjung putus-putusnya, dan semua ciptaan menanggung akibat penurakan manusia. Surga sendiri telah merasakan akibat pemberontakan melawan Allah. Bukit Golgota merupakan tugu peringatan pengorbanan yang menakjubkan yang diharuskan grafirat atas pelanggaran terhadap hukum ilahi. Janganlah kita anggap dosa sebagai perkara kecil. Ya, habis ya, Del. Ya, Habis. jadi kalau kita baca dari kutipan renungan pada Sabat sore hari ini, ya ini saya membacanya berulang-ulang dan ini tulisan luar biasa sekali. Kalau saya boleh ambil kesimpulan, ya nanti bisa disempurnakan oleh Saudara Ray. Pada umumnya yang seperti sudah kita pelajari selama ini, kita itu setiap hari adalah bergumul melawan diri sendiri. Ya, kalau dari kutipan-kutipan yang sudah kita baca, tulisan-tulisan yang sudah di-share di grup, semakin hari semakin kan tidak kompromi. Ya, dari kacamata tulisan tidak ada kompromi. Masalah kita adalah masalah kita sendiri. Ya, nggak ada urusan kalau bahasa dalam duniawi kita. Jadi pilihannya adalah hati kita itu cenderung selalu ingin berbuat dosa. Tapi di sini dikatakan apabila kita sudah jatuh dalam dosa itu, untuk kita nanti kembali itu akan sangat sulit. Ya, biarpun dosa itu hanya sekecil sekalipun. Karena dosa yang sekecil ini yang di sini diceritakan dalam cerita Adam dan Hawa memakan buah itu, maka sangat sulit mereka itu kembali kepada jalan yang semestinya. Jadi dosa itu adalah jahat adanya. Ya, tetapi hati kita ini ada selalu kecenderungannya jahat adanya. Nah, di sini di kita dikatakan ya kita tidak boleh meninggalkan dosa itu kecuali kita melihat betapa jahatnya dosa-dosa itu. Ya, jadi kadang-kadang saya kalau melihat ini biasanya manusia itu selalu dia ingin bertobat di saat-saat akhir. Ya, pada saat ya mohon maaf biasanya kalau kita lagi kena musibah, kena penyakit, di saat-saat terakhir tuh biasanya kita selalu ingin bertobat. Karena selama kita masih hidup, masih bisa melakukan apa aja, tuh kadang-kadang kita selalu agak sulit untuk kita mengalahkan diri sendiri. Saya kira semua di tulisan ini semua kita sudah pahami, ya bagaimanapun dosa itu harus kita hindari. Seperti yang Saudara Rin sudah pernah sampaikan, ya dulu kita masih berpegang dengan 7 kali jatuh, 7 kali bangun. Tapi kadang-kadang kita 7 kali jatuh, 7 kali bangun itu menjadi suatu ritme kebiasaan, ya sehingga kita mungkin dituntut lebih dari itu. Untuk kalau bisa tidak boleh jatuh, ya, tapi untuk mencapai suatu kesempurnaan. Saya kira itu aja dari saya, mungkin bisa disampaikan kalau dari peraliniat tadi dari Saudara Rain. Kalau saya menyimpulkannya adalah sebagaimana yang saya sampaikan. Terima kasih.
Ya, terima kasih Saudara Victor. Mungkin dari saudara-saudara yang lain mungkin ada yang mengomentari. Saudara-saudara sekalian, bacaan yang kita sama-sama saksikan di depan mata kita ini sebenarnya adalah rangkaian, ya, satu rangkaian daripada kita mempelajari perintah-perintah dan syariat-syariat. Mungkin saudara melihat sudah beberapa kali, beberapa sahabat kita berulang-ulang membahas tentang perintah-perintah dan syariat-syariat. Pada kesempatan ini pun kita coba mendalaminya kembali. Karena memang mempelajari perintah-perintah dan syariat-syariat ini bukan hal yang mudah. Karena dari mempelajari perintah-perintah dan syariat-syariat ini ada tuntutan yang Tuhan minta, yaitu apa? Perubahan dari diri kita. Ya. Perubahan dari diri kita ini sebagai wujud dari apa? Wujud dari pekabarannya tongkat gembala, yaitu pembangunan dan reformasi. Ya, pembangunan dan reformasi. Jadi ujung daripada para pemegang pekabaran tongkat ini, dia harus terwujud pembangunan dan reformasi di dalam dirinya. Ya, selain dia dikasih pengetahuan tentang hal-hal yang akan datang, dia juga harus diberitahu tentang pembangunan dan reformasi. Ya, sebagaimana yang kita sudah pelajari 2 minggu yang lalu, saya coba mengulangi sedikit. Ya, kita ingat ada profil umat Allah, ya, di mana di masa lalu itu dia digambarkan ada ada sejarah, terus di tengah-tengahnya yaitu di dalam periode kita hidup sekarang ini kita diatur oleh perintah dan syariat-syariat, dan di depan kita, di hadapan kita ada nubuatan-nubuatan, ya. Nah, yang kita pelajari ini adalah perintah-perintah dan syariat-syariat. Sama-sama kita sudah sama pahami bahwa nubuatan-nubuatan itu hanya berbicara tentang apa yang akan terjadi di depan. Ya. Hal-hal yang Tuhan beritahukan tentang apa yang ia akan lakukan terhadap sisa waktu. Sisa waktu terhadap apa? Nasib dunia ini. Bukan sisa waktu bagi alam semesta, tapi hanya untuk dunia ini saja. Ya, jadi kita dibukakan nubuatan-nubuatan itu hanya untuk mengetahui rencana-rencana penghabisan bagi dunia ini apa. Itu yang Tuhan bukakan kepada kita. Dan juga Tuhan bukakan tentang rencana-rencana bahaya yang seperti tadi yang kita baca dari apa yang disampaikan oleh anak. Bahaya-bahaya dibukakan Tuhan. Terkait apa? Terkait sisa dunia ini, bukan alam semesta. Jadi nubuatan-nubuatan itu hanya menjaga supaya kita tidak jatuh dan kita layak, ya, sampai menjadi orang-orang yang menang dari dunia ini. Tapi kita belum menjadi orang yang layak untuk menjadi warga kerajaan sorga. Untuk menjadi warga kerajaan sorga, supaya kita pantas menjadi warga kerajaan sorga, syarat satu-satunya, dan itu juga yang sama Tuhan nuntut dari Adam dan Hawa, sampai di zaman orang Willem-Willem, ya, perintahnya sama. Sampai juga dengan Victor Hutem secara keseluruhan, ya, yaitu apa? Dia harus mempunyai pembenaran oleh iman. Iman tanpa perbuatan ialah mati. Dan imannya itu juga terkait dengan perintah-perintah dan syariat-syariat. Bukan hanya nubuatan. Karena nubuatan seperti tadi itu hanya menjaga kamu bisa lolos sampai dengan hari kelepasan di dunia. Tapi untuk menjadi warga kerajaan sorga, persyaratannya diberikan melalui perintah-perintah dan syariat-syariat. Perintah-perintah dan syariat ini kalau kita sudah bisa menjadikannya di dunia ini, ya, untuk memulai orang hidup bisa di dalam sorga, itu semua harus dimulai di dunia ini. Kita harus memulainya di dunia ini. Yang dimulai di dunia ini apa? Yaitu perintah dan syariat. Bukan nubuatan. Karena nubuatan itu hanya untuk diketahui. Tidak bisa dilaksanakan. Yang bisa dilaksanakan, yang harus merubah karakter kita adalah perintah dan syariat. Ya. Nah, di dalam bacaan kita ini, bertubi-tubi Nyonya White dan Victor Lutef memberikan petunjuk-petunjuknya supaya kita mau melakukan pembangunan dan reformasi. Pembangunan reformasi yang disampaikan adalah hal yang seperti yang kita baca tadi yang sama-sama Victor telah disampaikan. Ya,
Yang pertama yang kita harus pahami, pembukaannya kita harus memahami jahatnya dosa itu. Ya, ini bacaan-bacaan yang kita harus kuasai di dalam periode 40 hari. Mungkin dulu-dulu kita udah bicara dosa-dosa-dosa, tapi di dalam periode yang 40 hari ini kita harus lebih fokus. Ya, kita harus tahu bagaimana kita mau meninggalkan dosa itu. Untuk orang bisa meninggalkan dosa itu, dia harus tahu dulu, ya, harus tahu dulu jahatnya dosa itu. Selama dia nggak tahu dosa, apa sih jahat, apa sih jeleknya nih? Kalau saya berbuat begini, apa sih jelek? Nah, kalau selama dia nggak bisa memahami jahatnya, jeleknya pelanggaran hukum itu, akan sulit bagi dia bertobat. Untuk meninggalkan dosa itu akan sulit. Kenapa? Karena dia meninggalkannya dengan keterpaksaan, padahal Tuhan sama sekali tidak mau memaksa. Dan kalau dia tinggalkan karena keterpaksaan, suatu saat akan kembali lagi. Dia akan bisa mengulangi lagi pelanggaran-pelanggaran itu. Karena dia tidak melihat bahayanya dosa itu. Ya, kita lihat tuh. Dia tidak melihat betapa jahatnya yang bagian paragraf yang kedua tuh. Kita tidak akan meninggalkan dosa itu kecuali kita melihat betapa jahatnya dosa itu. Jadi kalau kita nggak menyadari bahwa dosa itu berbahaya, dosa itu jahat, kalau kita meninggalkannya, pasti meninggalkannya hanya karena paksaan. Tapi kita sama sekali tidak melihat bahayanya dosa itu. Tapi kalau kita sudah menyadari sendiri bahayanya dosa itu, misalkan kayak orang meninggalkan rokok, kalau dia sudah menyadari di dalam dirinya, udah foto ronsen segala macam, dia lihat bahwa dia paru-parunya sudah ya rusak lah segala macam, barulah dia menyadari bahayanya rokok, barulah dia tinggalkan. Selama dia belum lihat paru-parunya di ronsen dia masih sehat-sehat, bagi orang tersebut dia lihat apa sih bahayanya rokok. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita harus pada saat 40 hari ini, sekarang kita harus sudah menyadari bahayanya dosa itu. Bahayanya dosa itu tidak perlu harus menjadi pengalaman kita seperti perokok tadi. Cukup kita menyaksikan orang-orang yang sudah jatuh lebih dahulu dari pelanggaran-pelanggaran dosa, itu sudah cukup memberikan dorongan, menyadarkan kita untuk segeralah meninggalkan dosa itu. Jangan sampai kita tunggu sampai pengalaman-pengalaman orang-orang di masa lalu itu harus jadi dulu kepada kita, baru kita mau meninggalkan. Karena periode kita sekarang itu tidak ada kesempatan kedua. Kalau kita baru mau menyadar, mau melakukan meninggalkan jahatnya dosa itu, setelah dosa itu terbukti dalam diri kita nggak punya lagi kesempatan yang kedua. Ya, sama halnya kayak orang-orang di air bah. Kalau dia tunggu dulu sampai air bahnya itu muncul, baru dia mau bertobat, kita lihat sendiri tidak ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Ya, jadi amaran-amaran yang dibukakan kepada kita ini, ya, ini adalah bukti kasih sayangnya Tuhan kepada kita jauh-jauh hari. Tuhan sebelum membinasakan orang-orang jahat dari antara umatnya, Tuhan sudah memberikan petunjuk-petunjuk ini, sama seperti yang tadi Ana udah sampaikan. Ya, Ana sudah sampaikan kepada kita dari buku Amanat bagi Orang Muda. Jadi Tuhan sudah membukakan sejelas-jelasnya berbagai bahaya-bahayanya. Tinggal kita sendiri mau memanfaatkannya atau tidak. Jadi nasib selamat atau tidak selamatnya itu kita sendiri yang menentukan. Nah, ini yang pertama, jahatnya dosa itu perlu sekali kita ketahui ya di dalam periode 40 hari ini. Terus banyak orang yang beragama secara pikiran saja. Nah, ya, kenapa orang banyak beragama secara pikiran saja? Karena dia masih menyayangi berbagai pelanggaran-pelanggaran hukumnya. Ya, maka itu di sini dikatakan sama Victor melalui Mazmur ya, jujurlah terhadap dirimu sendiri, jujur dan tuluslah serta teguh, seolah-olah hidupmu yang fana ini diancam bahaya maut. Nah, ya, jadi segeralah kita bangun, sadari bahwa kita tuh berada di dalam seolah-olah kita berada di dalam bahaya ancaman. Jadi kita tidak akan punya toleransi terhadap pelanggaran-pelanggaran kita. Sehingga kita tidak beragama hanya sekedar pikiran, tapi dalam tindakan masih saja kita menyimpan segala kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Ya.
Nah, itu dikatakan di sini, inilah masalah yang harus diselesaikan di antara Allah dan jiwamu. Dan ini harus diselesaikan di dalam 40 hari. Bukan kita nunggu roh suci ujian akhir untuk bantu rubah kita. Tidak. Di dalam tulisan yang Ana juga sampaikan di dalam renungan nubuatan berbicara, Tuhan tidak akan pernah memberikan mukjizat kepada kita. Jadi jangan pernah kita menunggu sampai Tuhan berikan satu jalan keluar kepada kita tanpa usaha dari kita sendiri, itu tidak ada. Ya, kita lanjut. Jika pelanggaran-pelanggaran masih saja dilakukan, maka kemauan itu sendiri dikeraskan kepada kejahatan. Kita telah membinasakan diri kita sendiri dengan menentukan penolakan. Jadi jangan kita memandang remeh segala pelanggaran-pelanggaran kita. Kalau kita terus saja mempertahankan pelanggaran-pelanggaran itu, masih terus memaafkan segala kebiasaan-kebiasaan kita, tanpa kita sadari kita sudah mengeraskan kejahatan itu di dalam diri kita, sehingga kita sudah nggak punya kuasa untuk merubahnya lagi. Ya, itu kita bisa baca di sini. Ini nyambung saudara-saudara sekalian, dari yang atas sampai ke bawah itu semuanya nyambung. Tiap-tiap pelanggaran mendatangkan reaksi atas dirimu sendiri, yaitu mengeraskan hati, merusak kemauan dan mematikan pengertian. Ya, nah ini, ya, ke bawah Del, bawahnya lagi. Nah ini ya, ini sama dengan yang di atas, mengeraskan hati. Kalau sudah mengeraskan hati, itu betapa sulitnya untuk dirubah. Ya, seperti tadi saudara Victor sudah katakan, ketika dosa itu sudah kita pelihara, itu sulit. Kalau sudah sampai ada kita memelihara sebuah dosa, ya, betapa sulitnya untuk kita meninggalkan. Bayangkan, kita itu memelihara dosa itu bukan hanya satu, banyak, banyak dosa kita ciptakan sendiri, kita sayangi, kita pelihara, kita pertahankan. Kita baca paragraf yang paling bawah. Tetapi ini tidak mudah dilakukan. Bawah deh, bawah. Tetapi ini tidak mudah dilakukan. Pengalaman, pendidikan, sepanjang hidup telah membentuk tabiat sedemikian rupa sehingga hanya sedikit saja yang kemudian ingin menerima gambar Kristus. Hanya sedikit, jumlahnya berapa? Hanya 144.000. Ya, dari berapa juta orang Advent. Ya, jadi sekian juta itu 144.000 itu berapa persen dari 20 juta penduduk apa orang Advent? Ya, 144.000 itu cuma berapa persen? Mungkin 5% ada nggak ya? Nggak nyampe mungkin. Jadi bisa bayangkan betapa kecilnya yang orang yang mau menerima gambar Yesus di dalam dirinya. Yang lainnya semua telah mengeraskan hatinya. Ya, ingat tuh, tiap-tiap perbuatan yang jahat dimanjakan, mengukuhkan jiwa tidak senang terhadap Allah. Jadi kalau kita sampai hari ini masih juga memelihara dosa-dosa yang kita sudah pertahankan dari masa hidup kita sepanjang jalan kehidupan sampai menjadi tabiat bagi tabiat dari diri kita, ya, ini menjadi penghalang bagi kebenaran itu bisa masuk ke dalam diri kita. Kebenaran itu menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita, ya. Ketika kita mau belajar kebenaran itu menjadi sesuatu siksaan bagi kita, ya. Di dalam Alkitab tiada satu amaran yang lebih menakutkan. Itu yang di bawah, Del. Boleh digeser, Del. Di dalam Alkitab tiada satu amaran yang lebih. Nah, itu boleh disorot, Del. Dalam Alkitab tiada satu amaran yang lebih menakutkan melawan bermain-main dengan kejahatan daripada ucapan orang yang bijaksana, Sulaiman. Oh, orang berdosa itu, ia akan dijerat oleh kejahatannya sendiri. Dan ia pun akan terikat dengan tali dosanya sendiri. Ini sama seperti yang tadi Ana sampaikan ya, bahwa nasib kita itu kita sendiri yang menentukan. Kamu selamat atau tidak selamat, itu diri kita sendiri yang menentukan. Jadi jangan kita salahkan Tuhan. Tuhan tidak pernah bisa disalahkan karena Tuhan sudah memberikan semua,
sudah diberikan seterang-terangnya. Ya, nah itu yang berikutnya ini, yang terakhir. Janganlah kita anggap dosa sebagai perkara yang kecil. Kenapa kok sampai diingatkan Nyonya Wet seperti ini? Kenapa? Karena dari Adam dan Hawa, ya, bapak-bapak pendurhaka pertama, bapak dan ibu pendurhaka pertama adalah Adam dan Hawa. Jadi dari sejak Adam dan Hawa itu sudah membiasakan diri untuk memandang dosa itu tidak berbahaya, ya, memandang remeh setiap pelanggaran-pelanggaran, membeda-bedakan ada pelanggaran besar, ada pelanggaran kecil, dan pelanggaran-pelanggaran yang dia anggap kecil itu dianggap sepele dan tidak akan mempengaruhi apapun bagi dia. Nah, kalau itu terus-terusan dipertahankan, tertanam di dalam pikiran generasi-generasi keturunan Adam dan Hawa sampai dengan kita sekarang, maka terhadap hal-hal yang kita anggap dosa kecil, kita tidak akan pernah bangun. Dan itu akan menjadi penghalang bagi keselamatan calon-calon orang-orang yang seharusnya bisa menang, yaitu calon 144.000. Ya, kita baca di sini. Tetapi perkara kecil ini adalah pelanggaran atas hukum Allah yang suci dan tak dapat diubah. Itulah yang memisahkan manusia dari Allah lalu membuka pintu banjir kematian serta malah petaka atas dunia kita. Jadi kesalahannya Adam dan Hawa terhadap yang dia anggap perkara kecil itu diwariskan terus kepada manusia-manusia generasi berikutnya dan membuka pintu banjir kematian serta malapetaka atas dunia kita ini. Jadi sampai pintu kasihan tertutup, itu semua mendapatkan warisan dari Adam dan Hawa. Jadi kalau kita melihat Adam dan Hawa memandang sebuah pelanggaran-pelanggaran itu ada pelanggaran yang kecil, ya. Kalau kita juga mempertahankan seperti itu, maka nasib kita akan sama dengan semua orang-orang yang sudah mendapatkan banjir kematian dan malapetaka. Ya, kita baca terus nih. Abad demi abad telah bangkit dari dunia ini teriak ratapan yang tidak kunjung putus-putusnya. Dan semua ciptaan menanggung akibat pendurhakaan manusia itu. Semua ciptaan, ya, termasuk pohon lah, tanah lah, dunia ini, alam. Surga sendiri telah merasakan akibat pemberontakan melawan Allah. Bukit Golgota merupakan tugu peringatan pengorbanan yang menakjubkan yang diharuskan grafirat atas pelanggaran terhadap hukum ilahi. Janganlah kita anggap dosa sebagai perkara. Jadi Nyonya White sudah ingatkan jauh-jauh hari bahwa peristiwa Adam dan Hawa itu, ya, harus menjadi satu peringatan bagi kita. Jangan menganggap dosa itu sebagai perkara yang kecil. Ya, kalau ini semua sudah diberikan kepada kita, tapi kita tidak beranjak, tidak melakukan perubahan apapun, tidak melakukan pembangunan dan reformasi, ya kalau kita nanti akhirnya tidak bisa selamatkan, bukan berarti keselamatan kita itu ada di tangan Tuhan. Itu semua ada di tangan kita sendiri. Kita sendiri yang menentukan. Tuhan udah bukakan semuanya bagi kita, tapi kita sendiri yang menghalang-halangi keselamatan bagi diri kita. Oke, kira-kira demikian ada yang mau disampaikan. Ini adalah hal-hal yang harus kita renungkan di dalam pelajaran 40 hari. Ya, mungkin yang selama 3,5 tahun dahulu kita mungkin banyak hal yang kita, ya Tuhan tahu, Cok. Ya, Tuhan tahu beta punya susah, beta punya segala macam lah. Kita sering itu dengar kalau orang-orang Ambon tua-tua suka ngomong begitu, itu sering kita dengar. Ya. Mungkin saya nggak terlalu banyak bergaul dengan orang Ambon, tapi saudara-saudara yang tinggal di Ambon mungkin sering dengan kata-kata seperti itu. Ya. Nah, itu adalah pengetahuan kita yang dulu masih terpengaruh oleh orang-orang di lingkungan. Tapi di dalam pelajaran 40 hari ini, maka bacaan-bacaan yang seperti ini benar-benar harus mereformasi cara berpikir kita. Ya. Yang dahulu kita punya toleransi-toleransi, sekarang tidak ada lagi toleransi-toleransi. Ya, seperti yang tadi disampaikan, ya, di atas, ya, sesudah Mazmur
Ya, balik lagi Del ke atas ya. Banyak orang yang beragama secara pikiran saja. Coba ke atas Del. Ya, dia bilang jujurlah terhadap dirimu sendiri. Jadi artinya kita selama ini tuh banyak banyak cuman bluffing-bluffing ngomong kosong. Tapi pada dasarnya kita belum jujur. Ya, di sini dibilang jujurlah terhadap dirimu sendiri. Jujur dan tuluslah serta teguh seolah-olah hidupmu yang fana ini diancam bahaya maut. Jadi artinya maut itu belum muncul, tapi supaya kamu mau jujur, segeralah kamu ciptakan di dalam otakmu itu bahwa kamu sudah berada di dalam ancaman maut, ya. Jadi jangan tunggu ancaman maut itu baru datang baru kamu mau jujur. Segeralah sebelum ancaman maut itu datang, ciptakanlah di dalam diri kamu ancaman bahaya maut itu supaya kamu mau jujur. Ya, ini yang harus dilakukan di dalam periode 40 hari. Oke, kira-kira mungkin seperti itu, ya. Silakan lanjut Dela. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita lanjut, kita belajar, kita coba lihat dulu, kita lihat resume pelajaran kita 2 minggu yang lalu. Apa yang kita sudah pelajari dari 40 hari. Ingat, kita kemarin coba membedah tentang angka 40. Ya, ternyata angka 40 itu adalah angka yang Tuhan ciptakan untuk setiap generasi, ya, orang Tuhan yang mau memakai orang-orang untuk menyelamatkan orang banyak, ya. Tuhan mau mengutus orang-orang untuk suatu misi pekerjaan besar. Tuhan memberikan beberapa lambang dari angka 40 sebelum orang itu akan melaksanakan pekerjaannya. Ya. Nah, demikian juga di dalam periode kita yang paling terakhir ini, Tuhan juga memberikan angka 40 sebagai lambang bagaimana kita akan dipekerjakan di dalam ladang yang paling terakhir. Ya, kita lihat di sini, ini adalah resume pembelajaran kita 2 minggu yang lalu. Saya coba merefresh saudara-saudara sekalian karena kita nanti akan berlanjut pembicaraan kita kepada hal-hal yang benar-benar cuma membicarakan di dalam 40 hari. Pembicaraan yang 3,5 tahun belum pernah kita ikuti. Mari kita baca catatan ini. Petunjuk Tuhan dari angka 40 menunjukkan adanya pembagian waktu dalam perjalanan pendidikan kerohanian umat Allah. Dan angka 40 tersebut menunjukkan adanya waktu yang dikhususkan bagi persiapan menghadapi sesuatu penugasan penting. Ya, seperti yang tadi kita sama-sama pahami bahwa angka 40 itu sebuah lambang di dalam setiap pergerakan-pergerakan kelompok manusia, ya, umat Allah yang Tuhan akan tugaskan untuk suatu pekerjaan penting. Ya, mari kita lihat di sini beberapa contoh dari angka 40 yang Tuhan jadikan sebagai lambang bagi penugasan orang-orang menghadapi suatu tugas penting. Ya, yang pertama kita lihat di sini adalah Yesus. Yesus harus menghadapi 40 hari dahulu dicobai setelah dia menjalani baptisan. Ya, bukan setelah dibaptis langsung Yesus bisa mengajar ke sana sini, enggak. Yesus harus hadapi dulu suatu ujian di dalam uh, padang belantara di gunung selama 40 hari berpuasa. Ya, memberi pengertian bahwa segala kepentingan sendiri harus dihilangkan dalam 40 hari tersebut. Ya, jadi Yesus berpuasa. Pengertian berpuasa itu dia artinya apa? Artinya mau menghilangkan segala kepentingan dirinya. Ya, kan makan itu adalah kepentingan dirinya, itu dihilangkan dalam 40 hari Yesus berpuasa. Ya, yang berikutnya penugasan yang juga Tuhan mau berikan suatu penugasan penting, yaitu seorang pribadi Musa. Dia harus mengikuti 40 tahun. Kalau tadi 40 hari, ini 40 tahun. Ya, Musa dipersiapkan dia di padang belantara. Ya, hasil pendidikan dia di Mesir itu tidak bisa Tuhan pergunakan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan harus mempersiapkan dahulu pribadi Musa, menghilangkan pribadi masa lalunya, manusia lamanya itu harus dibuang di dalam lambang 40 tahun. Dan juga yang berikutnya,
40 hari dia naik ke Gunung Sinai. Ini juga sudah kita pelajari bahwa 40 hari ini Tuhan gunakan untuk Tuhan mendapatkan umat yang benar-benar bersih. Dan ini contoh dan contoh saingannya adalah di dalam periode setelah Victor Hugo meninggal. Ya, jadi kita sekarang hidup di dalam periode lambang 40 hari Musa naik ke Gunung Sinai. Kita sudah pernah bahas di dalam pembahasan yang lain, dalam pelajaran yang lain. Ya, yang berikutnya Israel secara bangsa dia juga harus merasakan 40 tahun untuk bisa masuk ke tanah Kanaan. Jadi untuk masuk sampai tiba di dalam tanah Kanaan, di dalam kepemimpinan Yosua, dia harus lewati dulu 40 tahun, lambang angka 40 lagi. Murid-murid Yesus juga harus memperoleh 40 hari. Ya, ini sudah kita pelajari juga. Setelah dia melakukan pendidikan 3,5 tahun, murid-muridnya Yesus tidak langsung membawakan roh suci hujan awal, tapi dia harus dipersiapkan dulu sama Yesus selama 40 hari. Karena terbukti dari yang kita pelajari bahwa 3,5 tahun murid-murid Yesus itu belum berhasil mengeluarkan manusia lamanya di dalam diri murid-murid. Dibutuhkan tambahan waktu yaitu 40 hari. Sebagaimana 40 hari atau 40 tahun, 40 lambang-lambang 40 yang lainnya juga Tuhan berikan kepada rasul-rasul ini pun juga Tuhan berikan lambang 40 sebelum dia penugasan. Maka karena kita contoh dan contoh saingan dari perjalanan rasul-rasul ini, ya sebagai buah-buah yang pertama, maka kita pun juga harus punya lambang 40 bagi kita sendiri. Ya, kita juga adalah contoh saingan dari bangsa Israel secara keseluruhan, maka kita juga harus punya lambang 40. Selain daripada pendidikan yang lain-lainnya, perjalanan kita mendapatkan kebenaran ini. Ya, demikian juga lambang dari Musa, lambang dari Yesus pribadi. Ya, dari upacara bayangan kita tahu bahwa dia sebagai lambang bagi calon 144.000. Maka kalau lambangnya punya angka 40 sebagai suatu lambang persiapan, maka kita pun juga punya lambang 40. Dan lambang 40 ini bukan sama dengan 3,5 tahun. Bagaimana murid-muridnya Yesus, orang yang masuk di dalam pendidikan 40 hari, bukanlah orang-orang yang pendidikan 3,5 tahun. Ya, walaupun cuma satu orang saja, tapi menunjukkan bahwa siswa-siswa yang ada di dalam 40 hari ini bukanlah murid-murid di dalam pendidikan 3,5 tahun. Dan kita sekarang sudah masuk di dalam periode yang sama, yaitu lambang dari persiapan yang Tuhan akan gunakan untuk menghilangkan manusia-manusia lama dari dalam diri kita. Ya, nah selanjutnya kemarin juga kita sudah pelajari dari pengalaman Heno dan Yohanes Pembaptis. Kita ditunjukkan di mana tempat yang dapat menunjang usaha kita menjadi manusia-manusia yang baru. Karena kalau kita masih berada di dalam kondisi manusia yang lama, itu kerajaan sorga itu tidak bisa diwariskan kepada kita. Kita harus benar-benar menjadi manusia yang baru. Dan menjadi manusia baru, kita harus meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan kita, minat-minat kita, perhatian kita, kesukaan kita, dan semua hal-hal yang bisa memungkinkan kita kembali menjadi manusia-manusia yang lama, itu harus juga kita tutup, supaya kita bisa berhasil menutup diri dari kemungkinan kita kembali lagi menjadi manusia yang lama. Cara Yohanes Pembaptis yang paling mungkin kita jalankan. Dan Yohanes Pembaptis adalah contoh saingan daripada Elia. Dan kita dilambangkan dengan Elia akhir zaman. Maka kita harus sama dengan Elia contoh saingan. Itu Yohanes Pembaptis salah satu Elianya, lambang Elia tersebut. Ya. Nah, bedanya di sini kita sama-sama sudah pelajari minggu yang lalu. Bedanya dengan murid Yesus dalam hal memperbarui diri, murid Yesus sebagian sudah mereka lakukan dalam pendidikan 3,5 tahun. Tinggal kesombongan, tinggi hati, ya ingin lebih dari yang lain, sementara mereka sudah terpisah dari dunia. Kita tahu waktu murid-murid dipanggil, mereka sudah meninggalkan ya pekerjaan nelayannya, dia meninggalkan, dia menjala manusia selama 3,5 tahun. Jadi bedanya kita waktu di dalam pendidikan 3,5 tahun, kita masih manusia yang lama.
Ketika kita tinggalkan Advent dan menjadi orang anggota Davidian, kita masih juga orang-orang yang kemarin-kemarin juga. Ya, hanya saja pengetahuan kita bertambah dengan akan Taurat dan kesaksian. Ya, tetapi secara fisik, secara budaya beragama, hampir-hampir kita masih orang-orang Advent itu juga. Ya, beda sama orang murid-muridnya Yesus. Dia sudah memisahkan diri 3,5 tahun. Ya. Jadi dia tinggal menghilangkan kesombongan, tinggi hati, terus ingin lebih tinggi daripada yang lain. Ya. Sedangkan cerita Heno dan Yohanes Pembaptis sebelumnya masih bersama-sama hidup di tengah-tengah orang dunia. Sehingga lebih tepat mengena kepada kita yang boleh dikatakan sepenuhnya sebelumnya adalah manusia yang sama dengan manusia yang lama. Jadi pengalamannya Heno dan pengalaman Yohanes Pembaptis ini boleh jadi contoh bagi kita yang mau berubah menjadi manusia yang baru. Yaitu apa? Memisahkan diri dari pergaulan. Kalau kita sekarang setelah pendidikan 3,5 tahun belum melakukan perubahan, belum melakukan pemisahan diri dari pergaulan, maka di dalam periode 40 hari inilah harus kita lakukan, harus, tidak ada jalan lain. Karena keselamatan itu hanya kita sendiri yang menentukan, bukan Tuhan. Tadi kita udah baca. Ya, itu pelajaran dari 2 minggu yang lalu. Yang berikutnya, alasan pengetahuan 40 hari ini sekarang dibukakan kepada kita yang telah di persimpangan jalan. Alasannya apa? Boleh kita lihat di sini. Tuhan hendak memberitahukan melalui contoh dan contoh saingan bahwa kita harus beranjak dari kondisi kita yang selama ini kepada kondisi yang jauh berbeda. Ya, kenapa lambang 40 hari ini dibukakan kepada kita? Karena terbukti, ya, setelah kita pendidikan 3,5 tahun, kita masih manusia-manusia yang lama. Waktu kita masih di Advent dan setelah kita di dalam tongkat gembala, manusia kita yang dulu di Advent masih sampai hari ini. Nggak ada bedanya. Masih banyak kita membuat hal-hal yang seperti kita waktu di Advent. Bahkan mungkin yang biasa kita lakukan dulu di Pantai Kosta Protestan, masih juga kita lakukan di saat ini. Nah, maka itu pelajaran tentang angka lambang 40 ini membukakan mata kita bahwa ada satu periode yang Tuhan siapkan sebelum kita mau dipekerjakan kepada pekerjaan yang lebih besar. Jadi Tuhan membukakan pengetahuan tentang 40 lambang-lambang 40 ini menyadarkan kita bahwa ada satu periode singkat yang kamu harus benar-benar berubah jauh daripada diri kamu yang sebelumnya. Kalau kamu nggak melakukan apapun di dalam periode yang Tuhan sudah membedakan 3,5 tahun dan 40 hari, kamu pun tidak akan memperoleh kemenangan apapun dan kamu tidak akan memperoleh kesempatan untuk menjadi bagian dari pekerja-pekerja yang Tuhan akan pekerjaan untuk pekerjaan yang paling terakhir. Ya, walaupun dahulu sudah sering amaran ini kepada kita diperdengarkan, namun melalui lambang ini Tuhan menegaskan kepada kita calon 144.000 bahwa ada waktu khusus tertentu yang harus berbeda dengan usaha-usaha sebelumnya. Harus ada kesungguhan dan keseriusan perhatian yang tidak berbagi sepenuhnya untuk persiapan pekerjaan. Mungkin ini bahasa saya, saudara, tapi saudara bisa uji sendiri kepada semua tulisan-tulisan yang sudah kita pelajari. Ini adalah kesimpulan yang kita buat dari sekian banyak pelajaran-pelajaran yang kita sudah pelajari. Bila dahulu Ellen G. White memberi pesan kita harus menjadi orang-orang yang ahli dalam bidang-bidang yang kita dalami, ya mungkin pernah kita dalam beberapa minggu Zoom yang lalu pernah kita belajar kita harus jadi ahli ekonomi, ahli perbankan, ya itu dari Victor Houteff yang disadur dari Nyonya White. Tapi di dalam periode yang lambang 40 hari ini, kita dituntut sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Semua yang lainnya harus dibuat sekedar. Ya, yang lainnya itu hanya sekedar. Ya, nah ini. Yang berikutnya, ya, hal-hal ini juga yang kita sama-sama kemarin pelajari, kekhawatiran-kekhawatiran dari Yohanes Pembaptis yang menjadi alasan untuk pergi memisahkan diri. Ya, dalam bagian ini dapat terlihat hal-hal yang mengkhawatirkan yang memungkinkan kita kalah atau jatuh kembali kepada keadaan manusia kita yang sebelumnya. Bila kita terus saja berada di dalam lingkungan kehidupan kita yang sekarang ini, yang penuh godaan dan tantangan. Antara lain, ya ini antara lain kutipan yang kemarin kita juga sama-sama bahas. Ya nanti saudara kalau mau membuka lagi bisa buka di Google Drive.
saudara nanti akan bisa menelusuri apa sih yang sudah kita pelajari 2 minggu yang lalu. Ya, ini saya coba kutip salah satu. Setan sedang menggunakan segala alat untuk menjadikan kejahatan dan kemaksiatan itu populer. Kita tidak dapat menyusuri jalan-jalan di kota besar tanpa melihat adanya perkara-perkara yang jahat seperti yang dimuat dalam banyak buku novel atau yang dipertunjukkan di dalam gedung bioskop. Pikiran dididik supaya biasa dengan dosa, ya. Jadi inilah yang dikhawatirkan oleh si Yohanes Pembaptis. Kenapa kok kita disuruh Yohanes Pembaptis rela meninggalkan pergaulannya, rela meninggalkan teman-temannya, dia menjauhkan diri, menyendiri, dia tinggal di tempat yang benar-benar terpencil, ya. Karena apa? Karena potensi yang kita baca ini akan kemungkinan kembali lagi menghinggapi diri kita. Pikiran-pikiran dididik supaya biasa dengan dosa. Ini adalah yang ditanamkan oleh setan dengan kehidupan kita yang sehari-hari sekarang ini. Jalan yang ditempuh oleh orang-orang jahat dan yang merosot akhlaknya terus-menerus dihadapkan kepada orang banyak melalui majalah-majalah sekarang ini, dan segala sesuatu yang dapat membangkitkan hawa nafsu dihadapkan kepada mereka dalam cerita-cerita yang merangsang. Mereka mendengar, membaca begitu banyak tentang kejahatan-kejahatan keji, sehingga hati nurani yang dulunya begitu peka, ya dulunya kita risih, ya kita khawatir atau benar-benar tabu mungkin bagi kita, sehingga kita menutup diri dari hal-hal yang seperti itu, ya. Namun perlahan-lahan karena itu terus-menerus disajikan di hadapan kita oleh lingkungan kita dan dianggap tidak sesuatu yang menjijikkan, pada akhirnya perlahan-lahan itu menjadi sesuatu yang kita baca nih. Sehingga hati nurani yang dulunya begitu peka, yang akan merasa gentar melihat pemandangan-pemandangan yang mengerikan itu, sekarang menjadi kebal. Dan mereka sangat menaruh perhatian padanya. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan. Saudara-saudara, kalau kita berada tetap di dalam kondisi kita sekarang, masih di dalam pergaulan kita, masih tinggal di tempat yang sama, tetap tinggal di kota besar, masih berhubungan dengan teman-teman kita sekeliling, ya, masih juga membuka bacaan-bacaan yang seperti biasa, inilah yang dikhawatirkan, ya. Memang Yohanes Pembaptis tidak hidup sampai di kata-kata Nyonya White ini, tapi ini menjadi salah satu alasan yang bisa kita jadikan satu bacaan untuk menyadari kenapa Yohanes Pembaptis sampai harus meninggalkan kota, meninggalkan teman-temannya, meninggalkan pergaulan. Karena dia menjaga dirinya supaya jangan juga jatuh seperti yang kita baca di depan mata kita ini. Oke, kira-kira mungkin itu ya resum pelajaran kita 2 minggu yang lalu. Kita lanjut, Dela. Ini mungkin kita akan baca kesempatan yang lain ya, yang berikutnya ini. Brother Ray, Kita membaca sedikit ya. Kita akan lanjut kepada pembelajaran yang lainnya. Coba boleh tanya sedikit, Coba. Ya, Saudara Rofi, silakan, Bung. Tadi yang apa, 40 hari itu dari 40 air bah itu Batranu, terus 40 hari Yesus berpuasa, kayak gitu-gitu. Tapi utamanya kayaknya tujuannya 40 hari kita di tempat itu untuk memisahkan diri gitu ya. Memisahkan kayaknya. Bersiap untuk bisa memisahkan dari manusia lama jadi manusia baru. Itu ya kayaknya. Ya. Atau boleh Dela tampilkan lagi, Del. Yang hampir terakhir tadi ya. Ya, kita tampilkan lagi yang tadi, Dela. Coba. Ini kita menjawab pertanyaannya Bung Rofi. Terima kasih Bung Rofi menegaskan kembali, ya, menegaskan kembali kita punya pelajaran. Walaupun ini hanya resume, nanti saudara bisa buka lagi ke Google Drive. Nanti di sana ada referensi-referensi tulisan Nyonya White-nya, tulisan Victor Utep-nya. Sedangkan yang di resume ini jujur, murni kesimpulan yang saya buat.
Tapi saudara bisa buktikan, bisa challenge, bisa tantang apakah sesuai dengan demikian tertulis atau tidak. Ya. Nah, kita coba lihat Dela dari contoh-contohnya tadi. Kita coba, benar nggak bahwa 40 hari itu Tuhan memang mempersiapkan 40, angka-angka 40 itu, benar tidak? Angka-angka 40 itu Tuhan persiapkan bagi orang-orang yang Tuhan akan pekerjakan. Ya. Orang-orang yang dipisahkan dari lingkungannya. Coba kita lihat, Dela ke bawah. Nah, pertama kita lihat Yesus. Angka 40 hari disematkan kepada Yesus. Dan kita sangat paham, seluruh orang Kristen di dunia ini, tidak peduli mau Kristen apapun, semua juga tahu bahwa 40 hari Yesus dicobai itu adalah 40 hari Yesus dipisahkan. Ya, Yesus dipisahkan dari semua pergaulannya atau semua kehidupannya sehari-hari. Ya, Yesus terpisah. Ya, jadi sebelum Yesus mau menjalankan tugasnya, ya, menebus dosa manusia, Yesus harus dipisahkan terlebih dahulu. Dan itu dilambangkan dengan 40 hari. Musa pun juga demikian, ya, Saudara Rofi. Musa juga harus dipisahkan dulu 40 tahun. Ya, sebelum Musa mau diberikan penugasan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dia dipisahkan dulu dari kehidupan Musa yang sebelumnya, dari diri Musa yang sebelumnya. Ya, itu murni Musa dibedakan. Jadi angka 40 ini benar-benar dipersiapkan bagi pekerja-pekerja yang Tuhan mau pakai, ya, sebuah pendidikan yang terpisah daripada pendidikan yang sebelumnya maupun dari pergaulan, dari segala macam. Ya. Israel juga demikian. 40 tahun dibutuhkan, ya, untuk membersihkan, ya, membuat benar-benar Israel itu bersih daripada manusia lamanya. Ya. Dan di dalam 40 tahun itu kita semua tahu bahwa bangsa Israel ini mati sekian banyak dan hanya cuma 2 orang saja yang masuk di dalam tanah Kanaan. Dan 2 orang itu adalah hasil dari seleksi 40 tahun. Ya. Jadi bisa bayangkan, saudara, 40 tahun ini memang Tuhan persiapkan. Jadi jangan dianggap angka 40 itu bukan sesuatu yang Tuhan bedakan dengan yang lain. Murid-murid Yesus, jadi juga sama tadi kita udah bahas secara mendalam. Ya, murid Yesus ini dia dikhususkan harus membedakan pendidikan dia 3,5 tahun dan pendidikan 40 hari. Dan kita sama-sama sudah pelajari dalam 40 hari itu murid-muridnya Yesus tidak ngajar sana sini lagi. Dia benar-benar diisolasi di dalam 40 hari ini. Maka itu kita pun juga di dalam periode 40 hari ini harusnya sudah mengisolasi diri. Praktek beragama kita dengan 3,5 tahun yang lalu, kita itu berbeda di dalam periode 40 hari. Maka itu yang 2 minggu yang lalu kita sudah pernah bahas tentang bagaimana membawa pekabaran di dalam 40 hari pun kita bukan sama dengan bagaimana kita membawa pekabaran di dalam periode 3,5 tahun. Di mana periode 3,5 tahun itu adalah periode di mana Victor Hutefnya juga masih hidup. Karena lambang dari 3,5 tahun kita kemarin sudah coba tuangkan di dalam bagan, itu dimulai tahun 1929 sampai dengan Victor Hutef meninggal tahun 1955. Jadi kalau dari angka lambang, sebenarnya 40 tahun itu dimulai dari sejak Victor Hutef meninggal. Tapi angka 40 tahun ini tidak berkaitan dengan lambang waktu. Ya, ini adalah sebuah satu sifat pekerjaan. Jadi tidak kita tuangkan secara kaku kepada lambang-lambang tahun. Sebagaimana kita mencoba melakukan time setting. Ya, lambang 40 ini adalah sebuah lambang, bukan angka pasti. Ya, jadi jangan kita meletakkan, oh ini kan 1955, ini sampai tahun 2027, artinya 40 tahun ini, wah bukan begitu. Kita nggak usah bahas sampai ke sana. Karena memang tidak diarahkan ke sana tentang angka lambang 40. Ya, kira-kira seperti itu, Bung Rofi. Ya, jadi angka 40 ini adalah sebuah angka yang Tuhan bedakan dengan angka pendidikan yang lain. Dan setiap pekerja-pekerja yang Tuhan akan pekerjakan di dalam pekerjaan yang paling pekerjaan yang penting, Tuhan
mempunyai sebuah pembedaan waktu, ya, dan itu dilambangkan dengan angka 4. Oke, kira-kira demikian Bung Rofi. Ada lagi Bung Rofi? Terima kasih, Jo. Terima kasih. Tapi ini kesaksian sedikit. Ini betul-betul untuk aku kayaknya nggak sengaja, tapi sengaja kayaknya, soalnya sudah 40 tahun dari nggak di Davidian kan, terus pas sini baru kira-kira umur 10 umur 11 itu kan aku ikut orang tua, ikut papi belajar kan dengan Om John, dengan Om Bandrai, Om Kalangi, Tante Ya, Hatu, itu di Tante Noya, di rumahnya Tante Noya, kita tiap Sabat, dua Sabat atau tiap Sabat itu pulang gereja kan. Terus 40 tahun hilang. Baru ini sekarang umur 50 lebih kan, pas ini udah 40. Tapi kayaknya belum belum siap juga. Ada harus digosok lagi nih, makanya ketemu Enco ini baru mau belajar apa, pertajam lagi. Sudah ya, apa, artinya sudah kalah sama Ana sama Maria, lebih cerdas sama apa, Kak, si Sita itu di Australia. Jadi ya udah, terima kasih, Jo. Mantap ini. ya, ya, Terima kasih. kira-kira ini satu kesaksian dari Bung Rofi ya. Seperti tadi kita sudah bahas, masing-masing kita punya jalannya sendiri-sendiri. Ya, Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, membawakan kita untuk membangun iman. Ya, tapi nanti pembangunan iman itu tergantung dari kita sendiri. Tapi Tuhan membawakan kita masuk di dalam kelas pembangunan iman. Ya, Tuhan membawa Stella sampai ke Australia, Maria Horara dibawa sampai ke Jerman, terus istri saya sendiri Indah dibawa dari Bandung, dari Katolik dibawa jadi berkenalan dengan Davidian, terus Tante Siana Omeki, ya, dari sebelumnya mungkin belum Advent, akhirnya berkenalan dengan Omeki jadi Advent. Itu semua jalan Tuhan membawa, ya, kepada kelas pembangunan pembenaran oleh iman. Nah, termasuk juga Bung Rofi. Bung Rofi juga punya pengalaman seperti tadi, itu adalah jalan Tuhan berikan. Ya, Tuhan berikan jalan kasih karunia. Walaupun sekarang ini bukan periodenya kasih karunia, periodenya pembenaran oleh iman, tapi di dalam perjalanan nasib perjalanan masing-masing kita, itu ada kasih karunia. Tapi tanggung jawab kita sekarang adalah pembangunan pembenaran oleh iman, bukan kasih karunia. Jadi diselamatkan oleh iman, bukan diselamatkan oleh karunia. Oke, kita lanjut Dela. Enco, Ya, silakan seperti, Maria. sepertinya ya 40 tahun atau 40 hari atau angka 40 ini bagi umat Tuhan itu seperti karantina ya. Iya, kelihatannya seperti Dipisahkan itu dari kalau lihat dari segala-gala, contoh-contoh. ya, jadi pelatihan khusus yang prosesnya sebetulnya bukan enak-enak tapi sangat menyakitkan ya. Kalau seperti di dalam kutipan Nyonya White ada dibilang eh apa pembangunan iman itu atau pembangunan tabiat itu seperti pohon yang ditebang terus digergaji, disugu, dipolitur, sangat melalui proses-proses yang sangat menyakitkan untuk menjadi satu bahan yang bisa dibilang orang bagus atau istilahnya bisa dilihat lah, bisa dijadikan satu barang yang khusus. Benar, benar. Coba kita kembali lagi seperti yang tadi Bung Rofi tawarkan untuk kita membahas lebih dalam lagi. Kalau kita lihat kepada contoh-contohnya Yesus, contohnya seorang Musa di dalam 40 tahun, ya. Contoh dari Israel 40 tahun, murid-murid di dalam 40 hari. Itu bukan kehidupan mereka yang sebelumnya. Jadi benar-benar mereka diisolasi. Yesus 40 hari itu nggak makan. Padahal sebelumnya Yesus makan dengan biasa. Yesus masih bergaul dengan murid-murid Yesus yang lain. Ya, di dalam 40 hari Yesus benar-benar dikarantina. Ya, Musa juga 40 tahun itu dalam kehidupan yang jauh berbeda dengan Musa yang sebelumnya. Ya, jadi murid-murid Yesus juga kita lihat 40 hari juga demikian. Dia beda jauh. Ya, artinya harusnya kita dalam menjalani 40 hari kita ini kita juga harus berbeda jauh. Bukan seperti kita yang kemarin-kemarin.
sekarang ini sih jujur-jujur saja ya saya, walaupun kita sudah belajar 40 hari ini, perilaku beragama saya masih sama aja sih sebenarnya, jujur aja. Sangat sedikit sekali perubahan yang saya lakukan terhadap lambang dari 40 hari ini. Harusnya kita sudah lakukan perubahan yang sangat signifikan di dalam 40 hari ini. Kalau lihat dari contoh-contoh pekerja-pekerja yang Tuhan juga gunakan di dalam periodenya masing-masing. Ya, kalau kita contoh saingan dari semua lambang 40-40, harusnya kita juga melakukan perubahan yang ekstrim dalam 40 ini. Ya, sebagaimana Heno, ya sebagaimana Yohanes Pembaptis juga dia kan kita sama-sama baca. Dia memisahkan diri itu dalam rangka untuk dipekerjakan membawakan pekabaran baptisan. Ya, jadi bukan langsung dia bekerja untuk membawakan pekabaran baptisan, tapi dia dipisahkan dulu. Ya, walaupun di sana tidak disebutkan berapa hari dia dipisahkan tinggal di goa itu. Tapi dia merubah semua gaya hidupnya. Dan kita di dalam 40 hari ini benar-benar harusnya sama seperti lambang-lambang contoh-contoh yang barusan kita bicarakan. Benar-benar harusnya berubah total. Oke, mungkin kira-kira demikian ya. Kalau ada yang mau komentar silakan. Nggak apa-apa, langsung dipotong saja. Dela, boleh lanjut Del. Ini yang berikutnya saya mengajak saudara untuk membaca beberapa renungan doa dari Victor. Tapi renungan doa ini mungkin akan kita bahas lagi di dalam 2 minggu yang akan. Ya, karena saya mau fokus kepada pembicaraan yang berikutnya lagi, karena takutnya waktunya nggak cukup, karena materi yang berikutnya ini cukup mengkhawatirkan bagi sisa perjalanan hidup kita. Kalau yang tadi kita bicara tentang syariat-syariat dan perintah-perintah, ya, ya termasuk yang ini di depan kita ini bicara tentang perintah-perintah dan syariat-syariat, ya, yang nanti kita akan bahas sesudah ini, kita akan berbicara tentang hal-hal yang akan datang. Ya. Tapi sebelum ke sana kita mari coba buka sedikit sekilas untuk jadi bahan kita 2 minggu lagi kita akan baca ini. Ya, ini beberapa renungan dari Victor Hutef ya yang tampaknya layak untuk kita baca berkaitan dengan penyangkalan diri dalam persiapan 40 hari ya. Jadi banyak renungan-renungan doa yang Victor Hutef sampaikan di dalam pendahuluan-pendahuluan amaran sekarang. Tapi saya coba ngambil beberapa yang sangat cukup layak untuk kita baca dalam membuat penyangkalan diri dalam periode persiapan 40 hari ini. Ya, kita baca judulnya saja, kita nggak usah baca isinya, nanti kesempatan 2 minggu lagi kita akan baca lebih lanjut. Ya, yang pertama, dosa simpanan akan menolak kebenaran keluar. Nah, jadi ingat kalau kita punya dosa simpanan, itu kebenaran-kebenaran yang sudah kita pelajari itu perlahan-lahan akan diusir keluar di dalam pikiran kita. Ini yang dijelaskan oleh Victor Hutef demikian di dalam renungan doa ini. Jadi kita harus hati-hati. Jangan kira kita di dalam periode 40 hari ini masih bisa simpan-simpan dosa-dosa pengetahuan, dosa-dosa kesayangan kita. Hati-hati, kalau kita masih mempertahankan dosa-dosa kesayangan kita, nanti kebenaran-kebenaran yang sudah kita sekarang pelajari, sudah kita pahami, sudah capek-capek kita pahami sejauh yang seperti sekarang, duluan udah kebenaran kebuka, itu perlahan-lahan semuanya akan ditendang keluar sama dosa-dosa simpanan kita ini. Oke, lanjut Dela. Lanjut, Del. Judul-judulnya aja, Del. Nah, ini yang berikutnya, Del. Judulnya aja, Del. Judulnya yang tadi, Del. Di atas. Nah, ini. Yang berikutnya, suatu perjuangan, suatu gerakan maju. Ya, ini juga, ini harus menjadi renungan bacaan kita. Ya, dari renungan doa yang Victor Hutef sampaikan. Karena kita harus bergerak maju. Nggak bisa kita dengan keadaan kita yang masih seperti manusia yang lama, kita akan menang itu tidak akan mungkin. Ya, jadi bacaan-bacaan bacaan dari Nyonya White yang diambil oleh Victor Hutef dalam renungan doa ini sangat layak untuk kita baca. Mungkin nanti bisa dibaca lebih di lain waktu sama saudara-saudara sekalian.
Atau kita baca lagi nanti 2 minggu lagi. Ya, lanjut Del. Lanjut Del. Nah, ini berbagai kekhawatiran di dunia ini. Kita ini sampai hari ini masih punya kekhawatiran-kekhawatiran yang ada dari dunia ini yang kita juga khawatirkan. Ya, ini masih bagian dari kekhawatiran-kekhawatiran kita. Ini yang nanti kalau saudara baca isinya demikian. Orang dunia punya kekhawatiran, kita juga punya kekhawatiran yang sama. Kalau kita masih punya kekhawatiran-kekhawatiran yang sama, artinya kita belum masuk dalam periode pendidikan 40 hari. Harusnya orang-orang yang berpendidikan di dalam 40 hari itu sudah tidak punya kekhawatiran-kekhawatiran seperti orang-orang dunia. Seperti Musa tadi, sudah capek-capek sekolah, malah disuruh buang itu hasil pendidikan sekolahnya. Kan kalau dia masih berpikir kayak orang dunia, lah kan dia akan protes, Tuhan saya udah capek-capek kuliah, saya udah capek-capek kumpulin ijazah, kok sekarang disuruh buang semua ijazah saya, ya. Nah, tapi Musa tidak lakukan seperti itu. Dan kita yang berada di dalam pendidikan 40 hari harusnya juga sama seperti Musa, nggak usah punya khawatir-khawatir seperti orang-orang dunia. Ini sulit. Ini bukan hal yang mudah, ya. Ini bukan hal yang benar-benar mudah. Ya, karena kita masih hidup sehari-hari, kita masih berhadapan dengan mencari nafkah, kita masih juga mencari sesuap nasi, masih kita punya berhadapan dengan ancaman aniaya, kejahatan-kejahatan di sekitar kita, tapi kita tidak boleh punya khawatir-khawatir sebagaimana orang-orang dunia. Ini luar biasa. Tapi nanti kita baca 2 minggu lagi. Ya, yang berikutnya tentang mencintai. Oh ya Del, berikutnya. Nah, ini penipuan yang tergantung dalam kekayaan, ya, mencintai uang, ya. Ini tidak kita pungkiri walaupun kita sudah masuk di dalam pendidikan 40 hari kita masih mempunyai mimpi-mimpi, masih mempunyai cita-cita, ya, yang rata-rata itu adalah untuk mengejar kesenangan dunia ini, ya. Kesenangan dunia itu bisa didapatkan dengan kita mencintai kekayaan. Dan rata-rata kita masih juga mempunyai hal-hal yang seperti ini. Walaupun kita sudah masuk di dalam periode 40 hari. Ya. Ini yang harus kita pelajari sama-sama. Bahwa kita harus sudah tinggalkan semua ini di dalam pendidikan 40 hari kita. Kita benar-benar harus berbeda dengan kita waktu dah. Oke, kira-kira demikian. Ini nanti akan kita baca 2 minggu lagi. Ya. Nah, yang berikutnya inilah yang saya akan ajak saudara sekalian untuk mempelajari bersama-sama. Ya. Nah, ini mengungguli kepintaran setan dalam pertarungannya memenangkan jiwa ya. Ini juga hal yang harus kita baca sama-sama dari nasihat-nasihat atau renungan pendahuluan yang Victor Utep sampaikan di dalam amaran sekarang. Oke, Dela, habis ya? Habis. Oke. Ya, yang berikutnya ini saya mengajak saudara merefresh. Ya, kita sudah pernah mempelajari berbagai keadaan di bangsa-bangsa. Ya, nanti kita secara sekilas. Sekilas mudah-mudahan waktunya cukup. Ini kita hanya bicara sekilas karena saya akan lebih advance, lebih lanjut lagi kepada hal yang lain. Ya, nah ini sudah kita pernah pelajari, ya, tentang hal-hal yang mendekati kelepasan umat Allah, berbagai keadaan di bangsa-bangsa ya. Ingat apa yang kita sudah pelajari ini dulu pernah kita pelajari adalah yang berkaitan dengan bangsa-bangsa. Jadi bukan berkaitan dengan umat Allah, tapi berkaitan dengan bangsa-bangsa di sekitar umat Allah. Jadi hal-hal yang akan mempengaruhi perjalanan si umat Allah ini melaksanakan apa imannya, ya, melaksanakan imannya ini keadaan-keadaan di sekitar kita dari bangsa-bangsa di mana kita hidup, ya. Ingat dari bangsa-bangsa, ya. Dan kita bahas di sini, ingat kita ambil dari beberapa buku. Buku yang pertama adalah boleh geser deh. Buku yang pertama adalah kita ambil dari buku Simbolikot buku 4, ya.
Di sana dibahas dari Sakaria pasal 1 tentang tanduk dan tukang kayu. Dan kita tahu tanduk itu adalah menghancurkan dan tukang kayu itu mau membangun kembali. Dan ini sudah kita pelajari, sama-sama pahami bahwa tukang kayu artinya melalui perang Raja Utara dan Raja Selatan dari Daniel pasal 11, ya, lambang ini nanti akan digenapi. Tapi di dalam nubuatan Sakaria lambangnya tukang kayu. Artinya memperbaiki. Tapi dari lambang Daniel 11 itu adalah Raja Utara dan Raja Selatan. Lanjut ya. Ini saya coba merefresh saja. Lanjut terus. Lanjut. Nah, di samping itu dia berhenti dulu. Di samping perang Raja Utara Raja Selatan, ya kemarin kita juga udah bahas ada Yesaya, apa Yeremia ya? Yeremia 30 ayat 23, Yeremia Dela ke atasnya lagi Del. Ya, Yeremia 25 ayat 32 dan Yeremia 30 ayat 23, yaitu bicara tentang ada angin-angin puyuh. Ya, bela akan keluar dari satu bangsa kepada bangsa yang lain. Dan ini yang kemarin sudah kita bahas tentang perang Ukraina sama Rusia. Ini adalah bagian dari penggenapan nubuatan-nubuatan ini. Jadi jangan kita arahkan itu pada perang Raja Utara, Raja Selatan. Tidak. Ya, Ukraina sama Rusia itu bukan bagian dari Raja Utara dan Raja Selatan. Ini adalah penggenapan dari nubuatan Yeremia 25 ayat 32 dan Yeremia 30 ayat 23 ya. Dan perang-perang yang sejenis yang tidak berkaitan dengan tanah Palestina itu semua adalah penggenapan dari nubuatan Yeremia ini. Oke, lanjut. Saya coba merefresh saja kepada saudara sekalian ya. Nah, di dalam penjelasan Simbolikot buku 4 ini, ya Simbolikot jilid 12 nomor 1 dan 2, jilid 13. Simbolikot jilid 13 nomor 1 dan 2 itu dibahas juga tentang Yesaya 30 ayat 32. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, lanjut dulu Del. Nah, ini buku yang berikutnya yang kedua yaitu Amaran Sekarang buku 2 jilid 7 halaman sekian ya. Ini khotbah peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung keadaan situasi Palestina dan betapa dekatnya pemisahan itu. Ya, ini udah kita pernah bahas. Lanjut. Ya, ini hal-hal yang terjadi di sekitar kita dan ini buku yang ketiga, Dunia Kemarin Hari Ini Esok. Ya, ini semua berbicara tentang adanya Undang-Undang Dasar Amerika yang nanti akan dihempaskan ya untuk mewujudkan binatang bertanduk dua itu berubah menjadi bersuara seperti naga. Dia harus berubah dulu. Dia caranya adalah melalui undang-undang. Ini adalah hal-hal yang akan datang. Sekarang belum terlihat. Tapi ramalan-ramalan ini dibukakan kepada kita supaya kita tahu bahwa nanti saat-saat kita mau dilepaskan, kita akan menghadapi hal-hal yang seperti ini. Jadi jangan menunda-nunda persiapan. Ya, jangan kita kira nanti-nanti bisa kita belajar, kita melakukan meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan kita. Kalau nanti ini satu persatu sudah tergenapi, kita sudah berada di dalam masa perang. Nggak mungkin kita bisa bertenang-tenang seperti sekarang. Maka di saat sekarang yang masih tenang-tenang ini, lakukanlah sesegera mungkin perubahan-perubahan. Ya, dan ini dibukakan semua daripada kita. Supaya kita jangan tertunda-tunda, jangan kita terlambat. Oke, lanjut. Ya, nah ini buku Dunia Kemarin Hari Ini bicara dari Daniel pasal 11, Raja Selatan dan Raja Utara. Dela terus. Ya, Raja Selatan, Raja Utara kita udah pernah bahas. Ya, terus ini saya cuma merefresh saudara-saudara sekalian. Lanjut. Nah, ini kabar-kabar perang meramalkan. Ini buku yang keempat. Ini bicara dari nubuatan Nahum. Ya, perang antara dia yang menghancurkan berkeping-keping. Ya, dia berperang melawan siapa itu? Asiria. Ya, Asiria nanti dikalahkan oleh dia yang menghancurkan berkeping-keping. Ya, dan contohnya adalah waktu Asiria, waktu Hitler. Dia yang menghancurkan berkeping-keping itu lambangnya Hitler di dalam contohnya. Dikatakan contoh saingannya dari Hitler ini masih akan ada lagi. Ya, ini adalah semua berbicara tentang hal-hal yang akan datang. Oke, lanjut Del.
Kira-kira demikian ya. Ini saya coba merefresh saudara-saudara sekalian tentang apa yang kita tahu dari bangsa-bangsa di sekitar kita. Dan yang kita akan bahas adalah kita baca dulu pengantarnya sebelum kita akan membahas. Silakan Dela. Kita tinggalkan ini Del. Kita baca dulu yang ini.